And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berasal dari Chili, berjudul Prison in the Andes, yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan bagaimana para mantan perwira militer yang dulu berkuasa malah berakhir di dalam penjara. Tapi ini bukan penjara biasa. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Sebelum dimulai, saya akan sedikit menceritakan tentang Jenderal Pinochet. Dia merupakan seorang rezim diktator militer yang memerintah Chili dari tahun 1973 hingga 1990. Dikarenakan kediktatorannya yang menyebabkan kurang lebih 3.500 jiwa harus kehilangan nyawa, pada akhirnya 1990 sampai 2000-an, Pinochet pun harus menghadapi berbagai tuntutan hukum. Tapi karena dia tetap menjadi panglima angkatan bersenjata setelah kehilangan kekuasaannya, dia menjadi kebal hukum dan semua tuntutan yang dia terima tidak membuatnya dihukum. Hingga pada akhirnya dia wafat pada tahun 2006. Namun berbeda dengan Pinochet, 5 perwira di rezimnya mendapat vonis hukuman berabad-abad di penjara yang ada di kaki pegunungan Andes. Salah satunya adalah seorang lansia bernama Manuel Contreras, yang sedang bersiap melakukan sesi wawancara dengan sebuah stasiun TV nasional. Di penjara tempat dia ditahan, yang sebenarnya penjara tersebut tidak mirip sedikit pun dengan penjara, sebab tempat yang disebut penjara ini seperti sebuah hotel di kaki pegunungan, lengkap dengan pelayanan yang diberikan oleh sipir penjara. Terutama untuk sipir bernama Navarrete, yang seharusnya mengawasi mereka, tapi malah terkesan sangat loyal untuk menjadi pelayan semua perwira tersebut. Tidak hanya Manuel, total 5 perwira yang dimaksud adalah Miguel Krasnov yang mengisi waktunya dengan melatih para sipir penjara, Odlan Yermena mengisi waktunya dengan memperbaiki alat elektronik, dan memiliki beberapa peliharaan burung di halaman penjara. Marcelo Moren Brito, orang yang tegas dan tidak banyak bicara. Terakhir ada Pedro Espinoza, yang suka menghilang sehingga sering membuat Navarrete kerepotan mencarinya. Keesokan harinya, pria bernama Castro yang merupakan kurir ke-5 perwira. Dia datang untuk memberikan barang pesanan mereka berlima. Di sini Miguel bertanya kepada Castro kenapa pengacara mereka yang seharusnya datang hari ini malah tidak datang. Mendengar itu, Castro berkata pengacara mereka saat ini sedang melakukan gugatan kolektif agar bisa mendapatkan tunjangan tambahan untuk mereka. Akan tetapi ada hal buruk juga yang dia sampaikan, yaitu hasil wawancara yang dilakukan oleh Manuel sebelumnya, membuat sebuah kontroversi terjadi di antara masyarakat, di mana di dalam wawancara tersebut Manuel mengatakan tempat yang seharusnya menjadi penjara ini malah terlihat bukan seperti sebuah penjara, melainkan sebuah tempat khusus yang dibuat hanya untuk mereka. Bahkan para sipir penjara termasuk Navarrete, Manuel anggap sebagai pelayan khusus untuk mereka. Alhasil besoknya kepala sipir penjara yang bernama Al-Qaid memberikan kabar sebuah pembatasan untuk ke-5 perwira tersebut. Tapi hal baiknya untuk pelayanan yang mereka rasakan tidak ada yang berubah. Pada malam harinya, sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana salah satu petugas sipir dibuat heran karena mobil yang diperbaiki Mena sebelumnya terlihat mendekat. Dengan polos dia pun mengikuti mobil tersebut. Lalu para sipir lain pun menemukan sipir sebelumnya sudah tewas mengenaskan. Beberapa hari kemudian Castro kembali datang, tentunya dengan barang pesanan para perwira.
Namun kali ini semakin banyak barang pesanan mereka yang tidak bisa dia bawa. Alasannya karena pembatasan yang diberlakukan sekarang membuat beberapa barang mereka ditahan di pintu masuk. Mendengar hal itu, Miguel pun meminta ke Castro untuk mengeluarkan ponselnya agar dia bisa menelpon pengacara mereka. Awalnya Castro mengaku ponsel miliknya ditahan di pintu masuk oleh petugas sipir. Tapi saat mereka memaksa, akhirnya Castro pun mengeluarkan ponsel cadangannya. Di saat menelpon pengacara, mereka dibuat tambah kesal karena sang pengacara tidak mengangkat telepon. Jadi di sini Manuel mengancam Castro untuk menyampaikan pesannya kepada pengacara mereka, di mana jika pengacara itu tidak datang, maka dia akan membongkar kejahatan sang pengacara, yang otomatis membuat pengacara tersebut bisa dipenjara. Setelah Castro pergi, mereka berempat menemui kepala sipir dengan tujuan meminta untuk akses mereka menggunakan telepon tidak lagi dibatasi. Namun tentu saja kepala sipir menolak permintaan mereka karena dia tidak ingin melanggar aturan yang dibuat oleh atasannya. Tidak kehabisan akal, mereka pun meminta Navarrete untuk keluar dari penjara menggunakan hari liburnya untuk mencari informasi di luar penjara. Lalu Navarrete pun melukai kepalanya agar kepala sipir mengizinkannya menggunakan hari libur. Tujuannya agar dia bisa keluar untuk mencari informasi. Kemudian dengan menggunakan telepon umum, dia menelpon pihak keadilan dan rekonsiliasi. Tapi anehnya dia malah tidak mengatakan apapun. Bahkan tanpa alasan yang jelas, dia berbohong kepada 5 perwira napi itu dengan berkata dia tidak mendapat jawaban dari pihak rekonsiliasi. Lalu setelah itu, di saat sedang melatih fisik, rekan dari Navarrete, sebut saja si botak, menginterogasinya dengan nada yang terkesan bahwa dia sedang cemburu melihat Navarrete keluar dari penjara tanpa mengabarinya. Keesokan harinya, Mena dibuat terkejut saat mendapati burung-burung kesayangannya tidak ada yang bernyawa lagi. Setelah menganalisa semua bangkai burungnya bersama dengan Navarrete, Mena menduga yang membunuh burungnya adalah salah satu penjaga yang bernama Galdames. Además, fríen la empanadita, a quien fue aceptado su traslado. Dan ketika tepat sesudah acara peringatan kemerdekaan yang diadakan untuk kelima perwira ini selesai, mereka pun memberi pelajaran kepada Galdames. Beberapa hari kemudian, kepala sipir mendekati kelima perwira napi tersebut untuk memberitahukan perintah pemindahan mereka yang dikomandoi langsung oleh Perdana Menteri Pertahanan Chili. Mereka berlima pun mulai gelisah dengan hal tersebut. Tidak hanya mereka, si botak pun ikut gelisah sebab jika mereka dipindahkan, otomatis semua sipir penjara akan ikut dipindah tugaskan ke kota-kota yang lain. Navarrete pun tidak menjawab hingga tiba-tiba si botak ini nyosor Navarrete. Pantas dari awal dia terlihat beberapa kali menunjukkan kepeduliannya terhadap Navarrete. Ternyata mereka berdua adalah penganut kaum lubang matahari hitam. Singkat cerita, rapat untuk melakukan pengawalan para tahanan perwira pun dimulai. Karena seperti yang kita tahu, wawancara yang dilakukan oleh Manuel membuat penilaian publik tentang kelima mantan perwira tersebut menjadi sangat buruk. Tapi dari semua penjelasan si kepala sipir, Navarrete lebih menyarankan cara yang difikirkan olehnya agar bisa menghindari sorotan dari para media dan juga masyarakat. Kemudian setelah melakukan sesi foto bersama, Mena pergi untuk menemui keluarganya di rumah agar bisa memberikan salam perpisahan. Di mana tepat ketika dia hampir sampai di mobil yang akan mengantarnya, dia berpapasan dengan kedua pengacara mereka yang akhirnya mau datang ke tempat itu.
Bersamaan dengan perginya Mena, sang pengacara pun menjelaskan strategi agar kelima kliennya ini bisa dibebaskan, yaitu dengan memanfaatkan umur mereka yang sudah tua. Sang pengacara menyarankan agar mereka membuat sebuah pernyataan yang memberitahu bahwa mereka sekarang sedang menderita penyakit, seperti contoh mulai dari Alzheimer hingga kanker, di mana jika mereka bisa membayar dokter untuk memberikan surat palsu tentang penyakit mereka, maka otomatis mereka akan dibebaskan. Sang pengacara menyarankan hal tersebut dikarenakan apapun yang mereka usahakan, perintah untuk pemindahan mereka tidak bisa diganggu-gugat. Setelah mendengar penjelasan sang pengacara, bukannya merespon dengan jawaban sederhana, di sini Marcelo mengungkapkan kekesalannya kepada si pengacara yang menurutnya sudah mengabaikan mereka, dengan baru mendatangi mereka setelah perintah pemindahan akan dilaksanakan sebentar lagi. Marcelo pun berkata semua yang mereka nikmati sekarang tidak akan mereka dapat jika Jenderal Pinochet tidak menjadi penguasa sebelumnya, karena telah menjadi rahasia umum di zaman rezim tersebut, meski dengan sisi gelap tentang pelanggaran HAM yang mereka lakukan, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat meningkat. Di sisi lain, Mena yang telah sampai ke rumahnya melakukan salam perpisahan ke istri dan juga cucunya. Bersamaan dengan itu, Pedro pun melakukan salam perpisahan dengan menempelkan sebuah tulisan ke dinding pintu. Sedangkan di tempat lain terlihat Navarrete sedang memperbaiki tempat penyimpanan air bersama wakil sipir penjara. Akan tetapi si wakil sipir yang mengetahui ternyata Navarrete ini pria penyuka lubang matahari hitam. Dia pun mengajak hubungan Navarrete dengan si botak, dan dengan tidak berkata sedikit pun tiba-tiba kemudian setelah membuang jasad si wakil sipir, Navarrete pun menunjukkan tatapan khas psikopat. Waktu pemindahan pun dimulai. Ternyata rencana Navarrete sebelumnya adalah dengan membuat pengalihan, di mana mobil yang seharusnya diisi para perwira akan dibiarkan kosong. Sementara para perwira akan dipindahkan dengan mobil lain setelah mobil pertama pergi. Dan sebuah plot twist pun terjadi. Bukannya sampai di tempat penjara yang diperintahkan, kelima mantan perwira ini malah diantar ke kediaman presiden. Bahkan mereka disuguhi dengan makanan super elit yang ada di sana. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung kesetanan memakan semua makanan lezat tersebut. Di tempat lain, para sipir penjara memindahkan barang-barang yang tersisa milik 5 perwira tersebut. Sedangkan Navarrete menatap kosong ke arah langit sebelum dia memulai memotong rumput. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mensatirisasikan. Buat kalian yang belum mengerti dengan makna di ending saat mereka malah disuguhi makanan mewah, hal tersebut adalah sebuah satir khusus yang ditunjukkan untuk menyampaikan bahwa mau seperti apapun masyarakat ingin menghukum mereka, kekebalan hukum tetap melekat di sistem pemerintahan negara. Disclaimer dulu nih, di negara tersebut ya, bukan di negara Wakanda ataupun Konoha. Sedangkan untuk sisi Navarrete jujur karena tidak mendapat penjelasan yang pasti. Jadi saya pun tidak mengerti maksud yang ingin disampaikan ketika Navarrete di ending film. Atau kemungkinan dia memang psikopat sejati. Entahlah. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.